Sebelumnya, selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan nama saya Asmadi dengan NPM 2406342.000. Pada kesempatan berbahagia hari ini, saya akan membahas rancangan pembuatan listrik yang merupakan salah satu eh, materi pembelajaran saya yang bertujuan untuk memberikan pasokan listrik kepada Desa Tanah Toa di Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun dosen penilai saya yaitu dosen Agus Sujaryanto Pamitran, ST, Master Engineer dan PhD. Selanjutnya mata kuliah adapun tugas ini berasal dari mata kuliah termodinamika yang dibawakan oleh dosen penilai saya tersebut. Langsung aja kita eh, kita lihat dari latar belakang masalahnya. Ini merupakan latar belakang masalah yang saya ambil, yaitu Desa Tanah Tua itu adalah sebuah desa yang lokasinya itu sangat terpencil teman-teman, sehingga jauh dari jaringan utama PLN. Tapi dalam desa itu ada sekitar 700 kepala keluarga, sehingga kalau diasumsikan itu menurut saya itu mereka dari setiap dari 700 kepala keluarga itu membutuhkan target listrik sebesar 150 sampai dengan 300 kilowatt. Nah, adapun solusi yang saya berikannya itu yaitu menggunakan PLTU mikro yang dipilih sebagai alternatif karena potensinya menggunakan biomasa lokal karena pemanasannya itu bisa dari limbah-limbah lokal, teman-teman. Lalu permasalahan utamanya itu kita harus menentukan desain pembangkit yang optimal. Studi ini bertujuan untuk membandingkan tiga siklus. Seperti yang kita tahu ada siklus Rankine, siklus Brayton, dan juga gabungan dari kedua siklus tersebut atau disebut dengan mixed cycle. Perbandingan ini untuk melihat efisiensi dan kebutuhan energi dan juga untuk mengidentifikasi siklus mana yang paling layak dan efisien dan realistis untuk diimplementasikan di Desa Tanah Toa. Nah, ini adalah rumusan masalah yang saya ambil, yaitu kebutuhan dan daya implementasi teknis, yaitu kita bisa lihat berapa total kapasitas atau WNet yang harus dipasok oleh listrik untuk melayani seluruh kepala keluarga di Desa Tanah Toa, dan tantangan teknis apa yang dihadapi dalam mengadakan infrastruktur PLTU mikro dan alokasi terkecil. Selanjutnya ada perbandingan efisiensi termal, dan itu bagaimana melihat perbandingan kinerja efisien termal, kebutuhan energi panas input, antara siklus Rankine, Brayton, dan juga siklus kombinasi. Selanjutnya penentuan solusi optimal, solusi manakah yang dari ketiga opsi tersebut menawarkan solusi teknis, ekonomis, dan logistik yang paling optimal karena mempertimbangkan juga desa Tanah Toa itu desa terpencil sehingga pemasukan dari sana itu juga lumayan kurang karena pendesaan yang benar-benar dari solusi itu kita bisa menentukan implementasi sebagai PLTU skala mikro di desa Tanah Toa. Ini adalah tujuannya yaitu ada empat, mengukur daya kebutuhan, menganalisa kinerja siklus, dan mengevaluasi kelayakan teknis dan juga ekonomi, serta menyajikan rekomendasi solusi yang terbaik. Lanjut, ini adalah pembahasan yang akan kita bahas hari ini, yaitu kita akan bahas dulu mengenai tentang Desa Tanah Toa. Desa Tanah Toa itu adalah desa yang mostly di sana tuh penduduknya itu mayoritas dengan suku Kajang, di mana suku Kajang adalah komunitas adat yang mendiami Desa Tanah Toa di Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Komunitas ini terkenal karena ketaatan mutlak mereka pada hukum adat yang disebut dengan paseng atau pesan lisan atau amanat. Berdasarkan Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulukumba, jumlah penduduk di Desa Tanah Toa berjumlah sekitar 3.406 orang dan ada sekitar 700 rumah pada daerah tersebut. Nah, selanjutnya kita akan bahas rangkin siklus, yang dimana ini merupakan siklus yang akan kita pakai untuk menghasilkan listrik, yang listrik itu akan disumbang entar ke desa tersebut. Selanjutnya kita lihat dulu nih definisi dari siklus rangkin itu sendiri. Siklus rangkin itu sebenarnya simpel teman-teman, di mana dalam siklusnya itu ada empat tahapan, yang dimana kalau kita lihat tahapan satu itu dari kondensor ke pompa nih. Dari kondensor ke pompa itu merupakan pompa yang dimana air yang pompa alirkan ke boiler. Boiler itu akan melakukan pemanasan. Pemanasan tersebut akan menghasilkan uap panas. Uap panas itu yang menggerakkan turbin. Turbin inilah yang menggerakkan generator, teman-teman. Generator itulah yang menghasilkan energi listrik. Energi listrik itu yang kemudian yang akan dialirkan ke pelosok-pelosok desa gitu. Selanjutnya kalau kalian lihat ini merupakan diagram temperatur dan juga sekon persatuan waktu. Kalau kalian lihat ini
kalian bisa lihat dari satu itu merupakan pompa, dari dua ketiga itu merupakan boiler, dari tiga ke empat itu merupakan kondenser. Nah, kalau kalian lihat ini satu kedua itu merupakan eh, satu kedua itu merupakan WNet atau W masuknya, selanjutnya dua ketiga itu merupakan key in, tiga ke empat itu merupakan W out, selanjutnya empat ke satu itu merupakan eh, Q out atau Q keluarnya gitu teman-teman. Lalu kita akan bahas siklus Brayton yang dimana siklus Brayton itu sendiri sebenarnya mirip-mirip dengan siklus siklus Rankine, tapi yang bedanya itu siklus Brayton itu ada bisa terjadi dengan dua tahap teman-teman. Ada yang tahap terbuka dan juga ada yang siklusnya tertutup gitu. Nah, kalau kalian lihat siklus Brayton itu yang menjadi pembeda antara siklus Rankine yaitu mereka menggunakan gas sebagai penggerak turbin yang dimana turbin itu nantilah yang mengubah energi gerak itu menjadi energi listrik. Tuh. Tujuan utama dari siklus Brayton itu sendiri adalah untuk mengubah energi kimia yang tersimpan dalam bahan bakar menjadi kerja mekanik yang efisien karena kerja mekanik ini kemudian digunakan untuk dua. Balik lagi untuk dua itu apa? Yaitu pembangkit listrik tenaga turbin atau gas atau mesin pesawat jet teman-teman yang akan yang memberikan listrik atau pasokan listrik kepada dua eh, tahap tersebut, dua kebutuhan tersebut. Kalau kalian lihat di sini ada dua yaitu A merupakan siklus yang terbuka dan B merupakan ini siklus Brighton yang terbuka dan yang B ini merupakan siklus Brighton yang tertutup. Sebenarnya agak mirip-mirip sama dengan siklus Rankine. Di sini juga ada empat tahapan yang dimana tahapan satu kedua itu adalah kompresor yang dimana udara akan dihisap di lingkungan sekitar lalu dikompresi. Nah, selanjutnya dari dua ke tiga itu adalah ruang bakar udara yang bertekanan tinggi itu bercampur dengan bahan bakar yang kemudian nanti bahan bakar itu yang dari bahan bakar itu kemudian kita aliri ke turbin. Turbin itu yang akan bergerak. Habis dari gerakan turbin itu yang akan menghasilkan energi yang akan mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Selanjutnya kita bisa lihat dari siklus gabungan. Nah, siklus gabungan ini sangat simpel pemahamannya teman-teman. Kalau kalian lihat, siklus gabungan itu merupakan adalah siklus yang menggabungkan antara siklus Brayton dan juga siklus Rankine. Nah, kalau kalian lihat di bawah ini merupakan siklus Rankine dan di atas ini merupakan siklus Brayton. Nah, tujuan utama dari siklus ini adalah untuk meningkatkan efisiensi kinerja dari siklus Rankine dan juga siklus Brayton. Seperti yang kita ketahui bahwa ketika salah satu siklus ini kita hanya menggunakan salah satu siklus, maka ada kemungkinan banyak energi yang terbuang. Tapi ketika kita menggunakan keduanya, sehingga dapat mengefisiensikan energi yang terbuang itu untuk digunakan kembali sebagai energi listrik atau sebagai bahan bahan cadangan untuk pembuatan listrik selanjutnya. Kalau kalian selanjutnya mungkin itu selanjutnya kita akan masuk ke problem solve. Nah, jadi kita udah tahu nih teman-teman, ini merupakan data yang telah saya buat biar kita lebih gampang untuk memahaminya. Di sini ada data yang telah saya buat teman-teman. Kita udah tahu nih bahwa di Desa Tanah Tua itu ada sekitar 700 rumah. Yang dimana saya asumsikan bahwa 700 rumah itu masing-masing rumah itu butuh sekitar 300 watt dong untuk setiap rumahnya. Jadi kita bisa lihat nih dari publik publik sosial itu ada sekolah, ada puskesmas dan juga kantor desa dan tempat ibadah. Subtotal dari kebutuhan publik itu sekitar 8,7 kilowatt. Dan selanjutnya ada komersial ekonomi, ada kios kelantong, unit unit penggilingan dan pompa air bersih. Kalau kalian lihat daya total yang dibutuhkan itu 30 kilowatt. Jadi ketika kita total keseluruhan dari kapasitas pembangkit listrik yang dibutuhkan, kita membutuhkan sekitar 273,57 kilo kWe. Nah, dari data yang kita udah tahu nih bahwa kita membutuhkan listrik sebesar 273,57 kWe. Nah, kita akan memperhitungkan menggunakan siklus Rankine yang pertama. Kalau kalian lihat bahwa siklus Rankine itu ada 4 tahapan yang dimana kita udah tahu nih bahwa WNet yang kita butuhkan itu 275 WE. Selanjutnya efisiensi generator atau gen itu sebanyak 95%, efisiensi turbinnya itu 85%, dan efisiensi pompanya itu isentropiknya itu sebesar 75%. Nah, kondisi masuk P1 dan T1-nya itu P1-nya itu sebesar 6 megapascal dan selanjutnya T1-nya itu ada suhunya itu sebesar 400 Celcius. Kondisi keluar turbinnya itu ada di P2 dan P3-nya itu kita sudah tahu nih yaitu sebesar
kilopascal. Kita langsung aja melakukan perhitungan. Yang pertama itu kita akan hitung nih di titik 4 atau masuknya pompa. Kita bisa lihat kondisi cairan jenuh pada, mohon maaf teman-teman, cairan jenuh pada tekanan 10 Pascal. Properti yang kita ambil itu, kita lihat tekanan 10 Pascal itu di tabel termodinamika yang berada di tabel tabel A5 gitu. Kita udah tahu nih hitungan H3-nya sama HF-nya itu sebesar 1,981 kilojoule. Selanjutnya kita hitung lagi nih kerja pompa yang dibutuhkan atau WPAM. Karena pompa memiliki efisiensi aktual atau NP itu sebanyak 75%, kerja yang dibutuhkan lebih besar dong. Nah, karena kerja idealnya isentropik itu WPAM atau W idealnya itu sama dengan V3 itu dalam kurung P4 dikurang P3. WPAM idealnya itu sebesar 0,001, atau kalau ini kan adalah air ya teman-teman. Kalau kita volume air ya per kilogram dikali dengan 6.000 dikurang 10 Kp. Selanjutnya dapat menghasilkan 6,5 kilojoule per gram. Kerja aktualnya WPAM aktual itu kita akan bagi nih hasil dari WPAM ideal itu dibagi dengan presentase atau efisiensi aktualnya sehingga mendapatkan hasil 8,807 kJ. Selanjutnya di titik 1 itu keluar PAM-nya. Ini kan yang di titik 1 teman-teman. Keluar PAM-nya itu kita hitung nih cairan yang terkompresi itu sebesar 6 megapascal sehingga properti yang kita ketahui H4-nya itu sama dengan H3 ditambah dengan WPAM aktual yang udah kita dapat yang ini teman-teman, 8,7 ditambah dengan H3-nya. H3-nya itu diambil dari sini teman-teman. Dari 191,81 ditambah dengan ini 8,07 sehingga menghasilkan 199,88 kJ. Ini baru di titik satunya. Selanjutnya dari itu kan tadi kita tahu ya dari pumpnya. Selanjutnya dari pump ini mengarah ke boilernya. Nah, selanjutnya ketika pada proses ini terjadi di boiler yang memanaskan air itu dari 199,8 kilojoule per kilogram menjadi uap super panas yang sebesar 3.702 kJ per kilogram, itu terjadinya proses panas kan teman-teman. Kalau kalian lihat di titik 2 itu yang keluar boiler itu kondisi uap super panas atau superheatednya itu ada di tekanan 6 dengan suhu 400 Celcius. Properti yang diambil dari super panas atau superheated yang berada di tabel termodinamika yaitu A6. Kalian bisa udah tahu nih H1-nya berapa dan juga S1-nya berapa gitu. Nah, ketika udah ketahuan ini, kita bisa cari nih selanjutnya yaitu panas yang dibutuhkan atau Qin-nya. Qin itu Qin aktual itu kita tahu tuh pengurangan dari H1 dikurang dengan H4. Karena kita udah tahu nih H1-nya itu sebesar 3.177,2 dikurang dengan yang ini H4-nya tadi kan udah ditentukannya sebesar 199,88 sehingga menghasilkan Qin atau Qn aktualnya itu 2.977,3 kJ gitu. Selanjutnya kita eh, dari proses ini dari 2 ke 3 itu proses turbin atau ekspansi. Proses ini terjadi di turbin teman-teman. Jadi ketika di turbin ini yang dimana uap itu berekspansi untuk menghasilkan kerja mekanik. Jadi uap itu akan menggerakkan turbin ini. Nah, kita udah tahu nih efisiensi turbin itu aktualnya NT-nya itu sebesar 85%. Nah, kerja idealnya itu wet turbinnya itu atau eh, wet turbinnya wet turbin idealnya itu sama dengan H1 dikurang H2, H2S yang dimana kita udah tahu nih nilai-nilai dari H2 H2-nya itu H2 sama dengan H1-nya. Selanjutnya ketika kita udah tahu H ini, kita akan mendapatkan wet turbin idealnya itu sebesar 1105,69. Nah, selanjutnya di titik 3 atau keluar turbin ini, pas dia keluar teman-teman, kondisinya kan uap basah ya. Jadi uap basah itu kita udah tahu tekanannya itu sekitar 10 Pascal. Nah, properti yang keluar turbin itu H2A-nya itu atau H2 aktualnya itu dihitung dari kerja aktual yang dihasilkan. H2 aktual itu dihasilkan dari H1 dikurang W turbin aktual sehingga dapat menghasilkan ini teman-teman 2.237,06 kJ per kg.
Nah, selanjutnya yang terakhir itu yaitu dari titik 3 ke titik 4 yang dimana itu merupakan dari turbin ke kondensor. Nah, proses yang terjadi di kondensor yang dimana uap tadi akan kembali menjadi cairan, teman-teman. Yang dimana panas yang dibuang adalah selisih entalpi antara uap buangan dan cair jenuh yang masuk ke pompa. Jadi kita udah tahu nih Q out-nya itu H2 aktual dikurang H3 yang dimana H2 aktualnya tadi kita udah dapet 2.237,06 dikurang dengan 191,8 sehingga menghasilkan Q out-nya itu 2.045,25 kJ per kilogram. Sehingga kita dapat nih hasil akhir dari kerja bersih atau efisiensinya. Kerja bersih efisiensi itu kita tahu nih W net aktual itu sama dengan W turbin dikurang dengan W pump. Jadi kita bisa lihat nih dari 940,14 itu merupakan W turbinnya dan 8,07 itu merupakan WPAM atau WPAM aktualnya sehingga menghasilkan kerja bersih spesifik itu 932,07 kJ per kg. Selanjutnya kita lihat nih efisiensi termalnya. Efisiensi termal itu didapatkan dari hasil pembagian kerja spesifik dibagi dengan hasil Q-in aktualnya, teman-teman. Jadi kita bisa dapat nih, kita dapat WNET-nya tadi kan. Kita dapat nih WNET atau kerja bersih spesifiknya itu 932. Selanjutnya kita bagi nih dengan Q-in-nya aktualnya yaitu 2.977,3 sehingga menghasilkan efisiensi termalnya itu sebesar 31,30%. Nah, selanjutnya kita bisa lihat nih datanya telah kita dapat yaitu kerja turbin idealnya atau wet turbin idealnya itu kan rumusnya H2 dikurang H1 ya. H1 dikurang H2S yang dimana kita bisa dapat hasilnya. Nah, selanjutnya ini merupakan hasil yang eh, biar lebih memudahkan kita untuk melihat hasilnya ya, teman-teman. Oke, boleh saya akan skip lagi. Nah, selanjutnya kita akan masuk nih ke siklus yang kedua yang dimana siklus ini itu mengenai tentang siklus perhitungan secara Brayton. Kalau di Brayton itu sendiri kita udah tahu nih mengenai tentang fluida kerjanya, selanjutnya konstan panasnya itu berada di 1005 kJ per kg dikali K, ini merupakan konstan ya teman-teman, jadi itu dia bakal tetap. Selanjutnya perbandingan kompresinya, RP-nya itu sama dengan 8, selanjutnya suhu masuk kompresor itu kita pakai suhu ruang yaitu 27 derajat Celcius atau dikonvert ke Kelvin itu sekitar 300 Kelvin. Selanjutnya suhu masuk turbinnya itu T T3-nya yaitu sebesar 1.500 Kelvin dan selanjutnya efisiensi turbinnya itu atau kompresornya itu sebesar 100%. Kita bisa lihat nih perhitungan di setiap titik. Selanjutnya kita akan hitung di titik 2 langsung. Karena kita udah tahu nih kan di titik satunya T1-nya itu sebesar 300 Kelvin. Selanjutnya kita boleh hitung nih di T2-nya. Kita bisa langsung masuk T2 itu hasil dari T1 dikali dengan ini teman-teman dikali dengan perbandingan kompresi atau RP yang pangkatnya itu konstan gitu. Kalau kalian lihat sehingga menghasilkan K dikurang K1 ini merupakan T2. T2-nya jadi kita langsung dapat T2-nya teman-teman. Jadi 1,4 dikurang 1 per 1, dibagi dengan 1,4 gitu yang sehingga kita dapat nih hasilnya 0,0285. Nah, sehingga kita dapat tentukan ini kan merupakan pangkat konstannya tadi ya, yaitu perbandingan komprehensinya. Nah, selanjutnya T2-nya itu kita udah tahu nih. T2 itu sama dengan T1 dikali dengan 8 dipangkat dengan ini teman. Ini pangkatnya ya. Jadi kita udah tahu 300 dikali dengan 1,8113 sama dengan 543 Kelvin. Ini merupakan T2-nya. Selanjutnya kita akan hitung nih di T4-nya. T4-nya itu adalah T yang keluar dari turbin. Kalau kalian di sini kan T4 ya ini. Nih, ini kan keluar dari turbin ya. Nah, kalian lihat nih, jadi T4 itu sama dengan T3. T3 di bentar mana tadi? Nih, T4 itu T3 sama dengan sama sebelum perhitungan di T2. Nah, itu tinggal kita eh, kaliin aja sehingga mengalami kebalikan. Kalau kalian lihat, jadi T3-nya itu sebesar T3-nya itu sebesar 1.500 Kelvin. 1.500 Kelvin, teman-teman, eh, dibagi dengan dibagi dengan ini yang konstan yang tadi ini, yang RP-nya.
keluar dikurang T masuk ini. Jadi menghasilkan dibagi dengan 1,83 sehingga menghasilkan 828,2 Kelvin. Nah, selanjutnya ini perhitungan kerja dan spesifik eh, perhitungan kerja panas dan spesifik unit per massa. Selanjutnya kita bisa lihat nih kerja kompresor atau WC-nya. WC itu sama dengan CP dikali CP itu T1 dikurang T2. Kalau kalian lihat WC-nya itu CP-nya kan kita udah tahu ya, 1005 ini yang konstan tadi dikali dengan suhu dikali dengan suhu T2 dan juga T1. T1 ini kita kurang dulu karena berada dalam kurung sehingga menghasilkan eh, K itu sebesar 244,6 kJ. Selanjutnya kerja turbinnya atau WP-nya, eh, WR-nya itu sama dengan CP T3 dikurang T4 sehingga kita tahu nih kerja turbinnya itu menghasilkan eh, besaran 675,2. Selanjutnya kerja bersihnya atau WNET-nya itu kita bisa lihat ya teman-teman, perkalian pengurangan dari WR dikurang WC itu menghasilkan WNET. WNET-nya itu menghasilkan sebesar 436 kJ per kg. Selanjutnya panas yang masuk atau Q-nya itu Q-nya itu kita bisa lihat perkalian dari bilangan konstan tadi eh, sehingga menghasilkan 959,2 kJ per kg. Kalau kalian lihat ya, nih. Nah, selanjutnya hasil operasi kebutuhan. Kalau kalian lihat hasil operasi kebutuhannya itu ada efisiensi termal yang dimana efisiensi NTH-nya itu pembagian dari WNET dibagi Q-in. Kita udah dapat kan tadi WNET-nya berapa? WNET-nya itu sebesar 436. Selanjutnya Q-nya itu 959,44. Selanjutnya laju aliran massa udaranya itu sebesar atau W shaft-nya itu sebesar 289,47. Selanjutnya M gasnya itu sama dengan W shaft dibagi dengan W net. Karena W netnya itu udah kita ketahui 403,6, maka kita bagi aja nih dengan W shaft-nya sehingga menghasilkan 0,672 kg per S. Kapasitas pembakaran daya yang masuk itu kita bisa lihat nih Q-in-nya sama dengan M gas dikali Q-in. Q-in-nya itu sama dengan dapat dilihat hasilnya teman-teman. Kan ini kan M gasnya kan udah dapat ya, tinggal kita kaliin aja dengan Ki-nya sehingga menghasilkan 644,8 kW. Nah, ini merupakan parameter dari hasil perhitungan kita. Kita udah hitung efisiensi termalnya itu berapa, kapasitas pembakaran Ki-nya berapa, laju aliran massa udara atau M gasnya itu berapa, lanjutnya kerja bersih atau spesifik netnya itu berapa, atau suhu keluar turbinnya itu juga berapa. Ini merupakan di tempat. Ini kita bisa lihat nilainya. Biar gampang aja kita pahami bersama-sama. Jadi saya buat tabel. Nah, ini merupakan perhitungan atau perhitungannya. Jadi kita bisa lihat ya teman-teman. Ini merupakan total dari W sharp sama dengan kita udah tahu tadi kebutuhannya berapa dengan W satuan, alokasi Brighton-nya itu berapa gitu kan. Kita kan udah bisa lihat ya. Nah, ini merupakan hasil dari Brighton-nya dan juga ini hasil dari Rankine-nya. Biar kita lebih mudah aja memahaminya teman-teman. Selanjutnya kita akan pindah ke siklus gabungannya. Nah, kalau kita lihat di siklus gabungan ini kita udah dapat data nih daya listrik total targetnya itu 275. Nah, daya porosnya itu W sharp itu kita udah temukan di tadi kan di sebelumnya di siklus Brayton. Lalunya efisiensi gabungannya itu 19 ini 19,56%. Selanjutnya kapasitas panas inputnya itu adalah Q-in-nya totalnya itu ini Q-in total ya sama dengan 1479,7 kW. Lalu laju aliran massa udara itu atau M gasnya itu sebesar 5,186 kg per sekon gitu atau kilogram per sekon. Tentu kita bisa perhitungkan nih siklus atasnya. Kita akan hitung dulu nih siklus Brayton-nya. Dari siklus Brayton itu kita udah tahu nih kerja bersih Brayton spesifik atau WNET atau W-gasnya itu sebesar dengan 436 tadi dari perhitungan sebelumnya. Selanjutnya ada panas yang masuk Brayton spesifik itu sebesar 995 kg per joule. Selanjutnya kebutuhan aliran gasnya itu aliran gasnya itu M gasnya itu W shaft gas dibagi W shaft net. Jadi kita dapat nih 0,3361 kg per sekon. Selanjutnya yaitu panas buangan dari turbin gasnya itu kita juga bisa dapat nih Q buangannya itu atau Q out-nya itu kan pengurangan dari
perkalian dari CP T dikurang T buangan, sehingga kita bisa dapat nih teman-teman hasilnya sama dengan eh, Q out-nya itu 407,01. Asumsikan gas buangan minimum itu 150 Celcius atau sekitar 423,2 Kelvin. Selanjutnya dari perhitungan itu kita lanjut lagi nih ke siklus bawahnya atau Rankine ideal yang ini ya teman-teman dari era 1. Kita akan hitung lagi nih kerja pump spesifiknya. Nah, kita lihat nih kerja pump spesifik atau WNET-nya itu sama dengan 1099,64 kg ini KG. Selanjutnya ini panas masuknya atau Rankine spesifiknya itu Q in itu sama dengan uapnya itu sama dengan 2997634. Selanjutnya, kebutuhan aliran massa uap untuk menghasilkan daya poros 14474 kW dari siklus Rankine itu kita tahu kan M uapnya itu sama dengan W sharp per eh, W net. Nah, kita udah dapat nih tadi W sharpnya berapa, W netnya juga berapa gitu. Selanjutnya kita dapat hasil M uapnya itu atau massa uapnya itu sebesar 0,1316 kg per sekon. Nah, kita akan verifikasi nih teman-teman. Nah, kalau kita lihat ini dari siklus gabungannya itu kita akan langsung lihat panas yang tersedia dari gas buangan atau Q yang tersedia itu, kita tahu Q tersedia itu perkalian dari antara M gas, Q buangan dengan efisiensi HRSG. Selanjutnya kita dapat nih efisiensinya jadi sebesar Q yang tersedia itu 116,51 kW. Selanjutnya kita panas yang dibutuhkan di siklus Rankine itu berapa? Q yang dibutuhkan itu Q uap dengan Q in uap. Q yang dibutuhkan itu 0,136 kg per sekon dikali dengan 2979,34 itu menghasilkan 329. Ini merupakan Q yang dibutuhkan ya, teman-teman. Jadi 329 kW. Nah, hasilnya karena Q yang tersedia itu 166 jauh lebih kecil daripada Q yang dibutuhkan, alokasinya itu kita dapat mengalokasikan 50 atau 50-50. Tidak mungkin secara termal dengan asumsi kondisi Brighton dan Rankine saat ini. Selanjutnya kita lihat nih di realokasi daya berdasarkan kapasitas panas. Karena kita eh, mau realokasikan daya, maka kita tahu tuh W-sharp Rankine-nya itu maksnya Q tersedia dikali dengan efisiensi Rankine ideal. W-sharp-nya maksnya itu sama dengan 43,01 kW. Ini perkalian dari Q yang tersedia dikali dengan efisiensi dan kinerja, teman-teman. Nah, ini dia daya total gabungan. Kita udah alokasikan, makanya kita akan gabung W sharp totalnya itu 144,74 ditambah dengan 43,01 kW sehingga menghasilkan 187,5 kW. Selanjutnya skala pembangkit Brighton-nya itu faktor skalanya kan kita udah tahu ya teman-teman. Eh, ini adalah daya 289,47 kW dibagi dengan 187,5 kW itu sama dengan 1000 1,54. Selanjutnya kita lihat kapasitas panas input totalnya itu Q in atau faktor skala Q in Brighton-nya itu eh, dikali dengan Q-in skala Q-in Brighton-nya. Kita lihat Q-in totalnya itu sama dengan 1,542 dikali dengan 952 kW itu menghasilkan 1479 kW. Nah, kalau kalian lihat, ini merupakan presentase daya yang dihasilkan. Kalau sumpah kita lihat dari siklus yang pertama, itu siklus Brighton, itu menghasilkan daya yang dihasilkan dari saat itu sebesar 223,14 kilowatt. Selanjutnya Rankine uapnya itu 66,3. Jadi total yang dihasilkan itu sebesar 289 atau kilowatt, teman-teman. Jadi ini benar-benar bisa ya untuk memenuhi kebutuhan di desa tersebut. Selanjutnya kita lihat kinerja panas spesifik. Kita lihat nih kerja bersih dari WNET Rankine-nya itu sebesar 1099,6, sementara di Brighton itu 430,6. Panas yang masuk atau Q-nya itu ini sebesar 2979,34. Selanjutnya di Brighton itu 959,2. Perbandingan kinerja termalnya ini siklus Rankine murni atau aktualnya itu sebesar 30
31,31%, sementara di Brighton itu siklusnya itu efisiensinya termalnya itu sebesar 44,89%. Selanjutnya di gabungan BR-nya itu sebesar 19,6%. Nah, ini hasil daya yang dihasilkan tapi ini tidak efisiensi kalau semuanya kita lihat perbandingannya ya. Tapi yang sementara kebutuhan panas inputnya nih, efisiensi real yang realistis, efisiensi sangat tinggi tetapi ideal, efisiensi tidak efisien di skala mikro. Jadi kita lihat teman-teman aspek teknisnya. Nah, kalau kita lihat dari faktor-faktornya ada 3 faktor komponen utama perawatan itu dari siklus Rankine dan juga siklus Brayton. Ini kita bisa lihat dari aspek ekonomi juga kita harus lihat biaya operasional yang realistis gitu. Apakah fleksibel dengan bahan bakar? Kalau kita tahu ya, ini kan sangat fleksibel ya. Kalau semuanya di siklus Rankine itu karena menggunakan bahan bakar yang lokal seperti kayu bakar, limbah-limbah pembuangan. Sementara kalau di siklus Brayton itu menggunakan gas alam. Jadi ini sangat tidak efisien jika diterapkan di kampung. Selanjutnya biaya bahan bakarnya itu beroperasi gratis. Ini kan gratis ya, logistiknya juga. Ini kan bisa dirancang modular itu sangat kecil sehingga part-partnya bisa digabungkan eh, secara biasa gitu, beda di siklus Brayton. Jadi siklusnya itu par-parnya itu udah komponen itu bersifat monolotik atau kesatuan gitu. Jadi susah digabungkan. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil pada kesempatan analisis saya itu analisis kebutuhan daya menunjukkan bahwa total kapasitas daya listrik minimum yang harus dipasokkan oleh pembangkit listrik adalah 275 kW untuk melayani 700 kepala keluarga dengan alokasi 300 watt per KK dan fasilitas publik, sosial, serta komersial implementasi teknis di lokasi terpencil. Menghadapi tantangan signifikan, terutama pada logistik, alat berat, pengangkutan komponen, dan juga ketersediaan kualitas air bersih, membutuhkan instalasi pengelolaan air dan sistemasi pendingin. Meskipun siklus Brayton ini ideal, karena kita lihat kan tadi kan, efisiensi ideal itu sangat tinggi teman-teman. Tapi siklus ini tidak optimal karena membutuhkan bahan bakar solar yang berkualitas tinggi dan biaya operasional yang sangat mahal. Sementara itu, siklus gabungan terbukti paling tidak efisien pada skala mikro karena dia skala kecil teman-teman. Beda halnya kalau semuanya skalanya udah gede banget gitu. Nah, kalau kita lihat skala mikronya itu kan daya yang dibutuhkan 275 kW, membutuhkan input panas besar 1479 kW karena panas buangan yang tidak memadai untuk menggerakkan siklus Rankine secara profesional. Oleh karena itu siklus Rankine murni menawarkan solusi paling teknis dan ekonomis serta logis yang paling optimal. Siklus ini unggul karena fleksibilitas bahan bakar memungkinkan penggunaan biomasa lokal yang lebih murah dan gratis. Kompleksitas alat yang rendah yang memudahkan perawatan di alokasi terpencil dan biaya operasional yang realistis. Siklus Rankine menjamin efisiensi termal yang memudahkan stabil stabil di 31,31% dan memadai untuk proyek skala kecil, menjadikan pilihan paling praktis dan berkelanjutan untuk di Desa Tanah Toa. Jadi kalau kita lihat dari hasil pemaparan presentasi yang setelah saya bikin, kita udah bisa menentukan nih bahwa kesimpulan yang dapat kita ambil dari perbandingan kinerja termalnya itu bahwa siklus yang paling ideal untuk di desa tersebut adalah siklus Rankine karena biaya operasional itu sangat murah dan juga sangat terjangkau sehingga dapat eh, bermanfaat untuk desa tersebut. Sebenarnya bermanfaat semua, tapi ada potensi secara ekonomis yang lebih praktis, teman-teman. Jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.